saya dengar? Oke, very good. Hari ini saya mau sharing Tuhan itu adalah Yesus adalah Kristus, anak Allah hidup. Yesus is the Son of Living God. Maksudnya bukan mati tetapi Yesus Kristus hidup. Itu yang hari ini mau sharing. Ayatnya Markus pasal 1 ayat 1. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. The beginning of the good news about Jesus, the Messiah, the Son of God. Saudara-saudara, kalau perlu Syia menulis, karena saudara kemungkinan apa yang saya katakan ini, kemungkinan enggak pernah dengar dari seluruh dunia. Ini baru saudara akan dengar ini. Oleh karena itu, saudara kalau mau catat, ya lebih bagus untuk bagi saudara. Saya sangat suka Markus. Kenapa saya suka? Saya mau sedikit cerita behind the story of the Markus. Jadi maksudnya latar belakangnya ini. Karena Markus itu bukan muridnya 12 orang. Ada yang bilang dia adalah 12 orang murid, tetapi bukan. Dia tidak ada muridnya. Terus sebagai orang kaya, kenapa? Dia adalah orang yang pada hari Pentakosta di bagian luang atas sampai 120 orang berkumpul. Berarti 120 meter, 150 meter, ruangan atas itu cukup luas. Jadi bagi pikiran saya itu cukup besar ruangannya. Jadi saya kira melihat ruangan itu cukup kaya orangnya. Tetapi saudara-saudara, saya melihat itu luar biasa, itu adalah Kisah Para Rasul sampai 13 ayat 5 baru namanya tulis. Satu kali, pembantu kepada Barnabas dan Paulus. Misi pertama, gereja Antioquia mengutus 2 misioneri ke bangsa lain. Tapi dia adalah salah satu pembantu. Maksud saya kok membantu, kok bisa menciptakan surat Markus paling duluan dari seluruh perjanjian baru, itu paling duluan dia ciptakan yang Markus. Itu luar biasa. Kok bisa? Karena gereja Antioquia mengutus 2 misioneri, yaitu adalah Barnabas dan Saulus. Saudara-saudara kalau membaca Kisah Para Rasul, Barnabas itu gereja Antioquia hamba Tuhan. Kok hamba Tuhan mengutus misioneri? Apa bisa gitu? Misalnya, Pak Billy menginjil untuk Kalimantan, apa bisa kira-kira? Kemungkinan jemaahnya nggak setuju. Kemungkinan Yosua mulai besok menginjil di hamba Tuhan atau di hamba Tuhan di Kalimantan atau Korea, mungkin jemaahnya nggak setuju. Tetapi maksud saya, gereja adalah kepala Yesus, maksudnya memiliki Yesus Kristus. Jadi bukan gereja itu mengatur dari manusia. Walaupun Barnabas hamba Tuhan enggak ada, tetapi Tuhan pasti akan perhatian gerejanya. Apalagi Saulus, dia baru bertobat. Kok bisa Saulus ikut sebagai misionari ini? Karena Saulus juga menginjil untuk bangsa lain juga, bukan karena orangnya. Ini juga dikerja oleh Tuhan. Jadi saudara, gereja atau menginjil itu adalah urusan Tuhan. Saudara jangan salah paham. Ada yang pikir itu manusia enggak ada yang bisa. Contohnya ini, hamba Tuhan gereja Antioquia kok bisa mengutus misionari ini. Tetapi yang sekarang saya lagi bicara, Markus itu hanya membantu kepada mereka. Terus di Pambilia dia kembali ke Yerusalem.
Kenapa? Dia menimbulkan perselisihan yang tajam dan mereka berpisah. Ya, maksudnya kalau bahasa sekarang mereka berantem banget gitu loh. Oleh karena apa? Oleh karena Markus. Paulus itu nggak mau bawa Markus. Jadi oleh karena Markus itu berantem banget itu. Jadi misi kedua Paulus itu dia nggak mau pakai. Karena pandangan Paulus itu adalah Markus itu orangnya nggak sanggup. Dia udah lupa dia. Dia orang gagal. Udah. Tapi Barnabas dia memang tetap membawa Markus, tapi Paulus dia bawa Silas. Karena dari Pamfilia itu orang yang Markus itu kembali ke Yerusalem. Dia nggak sanggup. Karena kenapa? Orang kaya sebagai orang kaya, memang misi yang pertama dan kedua, mau naik gunung lah, mau sungai itu, bagi mereka itu, bagi dia itu sangat takut. Akhirnya dia gagal. Jadi pulang ke Yerusalem. Terus nama dia 2 ayat tulis. Kisah para Rasul seluruh perjanjian lama, perjanjian baru tentang Markus hanya 2 aja. Jadi maksud saya saudara, kok cuma 2 ayat pada tulis, kok bisa menciptakan surat Markus ini kenapa? Itu saya misteriusnya ini. Saya mau penasaran itu, kok Markus cuma tulis nama dia cuma 2 ayat, kok bisa? Paling duluan itu juga. Waktu itu sangat gelap. Waktu itu sangat masalah besar, menderita luar biasa. Kok bisa berani menciptakan surat yang paling pertama itu adalah Markus? Padahal dia bukan muridnya. Coba 2 Timotius pasal 11 saya lihat. Paulus sedang mau menunggu keputusannya untuk Kaisar, dia nunggu mati. Sebelum mati, dia kirim surat kepada Timotius. Tulisannya ini, pelayanan penting bagiku, karena Markus itu adalah pelayanan penting sekali bagiku. Kok bisa gitu? Kok bisa? Padahal dia udah orangnya udah gagal punya, orangnya nggak sanggup punya. Kok Paulus minta tolong, pelayanan penting sekali, tolong jemputnya dia. Itu saya heran gitu loh. Karena nama dia nggak tulis. Terus 1 Petrus pasal 5:13 kata Petrus itu, dia adalah anakku. Bagaimana bisa gitu loh? Bagaimana bisa orang gagal kok bisa menjadi berubah, kok bisa pakai dia gitu loh. Sampai anakku atau sampai pelayanan penting sekali bagiku. Saudara-saudara, kalau pintu gerbang kalau Google itu tulisannya seperti ini. Think big. Pikiran itu saudara harus besar dan luas, tapi fail fast. Maksudnya gagal cepat. Maksudnya keputusannya cepat sekali, jangan lama-lama. Terus tindakan immediately, do it now. Sekarang harus tindakan. Itu Google itu saudara. Kalau menurut saya, Google prinsipnya kalau makin orangnya gagal, makin utamakan terima. Nah itu luar biasa. Jadi kalau makin gagal, makin lebih penting sekali bagi mereka menerima. Jadi gagal itu adalah sangat penting sekali untuk kehidupan masa depan. Karena Google itu adalah juara 1 seluruh dunia. Itu orang muda paling suka pengen mau kerja Google, tetapi orang gagal mereka mau menerima itu. Makin banyak gagal makin menerima, itu yang luar biasa. Kalau waktu sekarang kalau Markus hidup, dia kemungkinan masuk di Google itu. Karena dia orangnya gagal. Saudara ingat nggak Steve Jobs? Kemungkinan hamba Tuhan ingat. Steve Jobs setelah lahir bapaknya nggak ada. Siapa itu nggak tahu. Apalagi ibunya setelah lahir Steve Jobs 3 hari mati. Setelah lahir dia sadar, papangnya siapa, mamanya siapa, nggak tahu. Usia sampai 21. Jadi dia waktu muda, sehari-hari hidup, apakah saya mau makan besok apa?
Jadi usia sampai 2 tahun lalu dia mati, tetapi dia bilang, wartawannya tanya kepada dia, Papa bagaimana bisa sukses? Dia 2 alasan. Saya ada dalam hati, ada pengemis. Dalam hati saya ada pengemis, satu lagi ada satu manusia, itu adalah miskin. Jadi di dalam kehidupan Steve Jobs, 2 anak ini dalam hati itu adalah pengemis dan miskin terlalu mendorong dia supaya nggak gagal atau supaya dia nggak salah. Justru itu besok nggak ada. Takutnya besok, kalau hari ini nggak kerja, besok takutnya pengemis lagi kayak seperti usia sebelum 21, saudara. Steve Jobs itu juga salah satu orangnya, waktu muda orangnya gagal, bisa jadi sukses. Bisa jadi sukses. Jadi saya mau bicara hari ini, orang gagal, kok sukses ini. Orang Markus ini orangnya gagal, misi pertama, kedua nggak mau bawa lagi, berantem lagi antara Barnabas dengan yang Paulus. Kok bisa dia menciptakan satu surat, itu adalah Markus. Ini yang saya mau pengen belajar hari ini. Nah, siapa yang membuat seperti ini, saudara? Pelayanan penting sekali dan dia adalah anakku. Coba saudara, satu ayat kita baca. Matius pasal 16 ayat 16, saudara tahu kan, saudara? Engkau adalah Mesia, anak Allah yang hidup. Markus pasal 1 ayat 1. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Tulisannya mirip sekali. Ada yang bilang Markus adalah sebenarnya ini surat Petrus. Karena kenapa? Jadi Petrus menyangkal 3 kali kepada Yesus Kristus. He knows whatever his situation with the failure. Maksudnya dia tahu orang gagal seperti apa. Petrus sendiri orangnya gagal sampai 3 kali menyangkal di depan Yesus Kristus. Oleh karena itu orang yang gagal apa yang harus perhatian tahu. Jadi Petrus peluk dia, dekat dia, ajarin dia. Ayo, Markus datanglah kepada saya. Setelah itu Petrus ajarin. Ajarinnya apa, saudara? Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Dia ajarinnya seperti itu. Oleh karena itu, dia bangkit, dia bangun, dia pulihkan, akhirnya dia paling pertama. Dunia begitu hidupnya nggak jelas. Dunia hampir mati. Dunia sangat nggak kelihatan. Orang yang percaya Yesus Kristus itu adalah yang mati. Waktu 2000 tahun lalu. Tapi dia berani. Dia berani bikin surat. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah yang hidup. Nah, itu yang saya pengen mau sharing kepada saudara. Nah, kenapa Tuhan pakai dia? Saudara, kemungkinan ingat ya, AD 64 itu big persecution. Jadi menderita luar biasa orang sejarah histori. Mungkin saudara tahu. Ada pakaran besar sekali. Jadi ada 14 wilayah di Roma, 10 wilayah itu adalah total bakar sekali oleh kaisar yang gila itu Nero. Jadi sebenarnya dia yang bakar, tetapi orang-orang bilang itu adalah orang Kristen itu. Orang Kristen itu bikin bakar itu. Mulai di situ tahun 64 disiksa dan penganiayaan dan memakan makanan binatang. Wah, itu luar biasa. Kalau sebagai orang percaya Yesus, saya percaya Yesus itu adalah langsung menderita, apakah penjara atau mati atau seperti disiksa. Itu udah luar biasa. Apalagi membunuh orang percaya Tuhan, membinasakan gereja semua 2000 tahun lalu itu adalah luar biasa. Tapi aneh. Menurut sejarah itu, saudara. Tahun 165 ada wabah namanya Antonius. Jadi penyakit cacar itu adalah. Jadi orang Roma itu adalah penduduknya hanya 5 juta orangnya mati. Gara-gara seperti sekarang yang wabah ini, Corona 19 ini.
Jadi 25% orang Roma itu mati itu. Oleh karena wabah yang ini. Itu namanya Antonius itu. Apalagi setelah 100 tahun kemudian, hampir Roma 50% orangnya mati. Nama penyakit adalah Black Death, saudara. Tapi saya baca sejarah ini, saudara. Orang Kristen apa yang harus dilakukan, mereka tahu. Apa yang walaupun sampai 50% orangnya mati, orang Kristen apa yang harus dilakukan, mereka tahu. Pendeta juga lari, suster juga lari, semua orangnya nggak mau lihat orangnya mati di jalannya, semua orangnya mati oleh karena penyakit itu. Sampai 25%, sampai 50% orangnya penduduknya mati tanpa alasan mereka bagi waktu itu. Tapi orang Kristen apa yang harus dilakukan? Apa yang membawa kubur dan tutup? Mereka benar-benar tahu. Tetapi kok orang Kristen nggak kena penyakit ini? Menurut sejarah, saudara. Walaupun pendeta lari, walaupun suster, dokter juga lari karena takut sekali karena 50% mati itu, saudara. Tapi orang Kristen membawa orang yang mati sampai kubur, membawa perhatian dia. Tapi orang Kristen kok nggak penyakit lagi. Menurut sejarah, saudara, waktu itu persentase untuk jemaat jiwa baru itu paling banyak waktu itu, saudara. Karena mereka percaya Yesus Kristus, nggak kena. Herannya di situ, saudara. Setelah itu kira-kira 70 tahun nanti, waktu tahun 313 Roma menjadi Roma Kristen, saudara. Setelah wabah ini. Oleh karena itu, saudara, saya jadi kesempatan ini, waktu sekarang Corona-19, apa yang harus dilakukannya? Itu adalah, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah itu. Karena Yesus Kristus bukan mati, dia hidup itu. Harus perlu menjelaskan kepada orang-orang belum menerima. Karena waktu itu Kaisar adalah anak Allah hidup. Kaisar itu adalah anak-anak hidup. Markus bikin surat, bukan begitu. Bukan Kaisar itu adalah anak Allah hidup. Yesus Kristus adalah anak Allah hidup. Itu adalah perjanjian, maksudnya yang Markus pasal 1 ayat 1 yang jelas itu adalah, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah hidup. Semua orangnya takut. Semua orangnya takut, semua hidupnya gelap. Itu nggak ada harapan. Karena orang percaya Yesus Kristus semua mati. Tapi Markus bikin surat 1. Bukan begitu. Bukan Kaisar adalah anak Allah itu. Karena Yesus Kristus adalah anak Allah itu. Coba lihat itu, saudara. Gambarnya lihat. Di situ binatang antara orang Kristen itu suruh berantem. Jadi Nero itu tepuk tangan, oh inilah mereka menyenangkan, tempat itu adalah orang Kristen. Sehari-hari berapa orang mati di situ. Dia setelah makanan itu, setelah keluar tangan kanan, coba lihat. Begitu buat aja. Karena mereka kehidupan itu adalah menyenangkan setelah orang Kristen mati oleh berantem. Atau oleh berantem antara manusia dengan binatang ini, saudara. Tetapi satu surat itu adalah bukan begitu. Yesus itu adalah anak Allah hidup, bukan kaisarnya. Walaupun menderita, walaupun masalah besar pun juga tetap Yesus adalah anak Allah. Setelah itu, saudara, Markus dia nggak tahan. Dia nggak tahan. Sebelum Yesus Kristus datang, 6 bulan lebih dulu datang, lebih awal datang. Pagi Markus itu nggak tahan, langsung bicara, bertobatlah dunia ini, bertobat, berilah. Berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Karena bagi Markus itu nggak bisa nunggu, nggak bisa menjelaskan yang lain, dia langsung turun di lapangan itu, bertobatlah. Kalau nggak bertobat, itu semua masuk neraka. Oleh karena itu, langsung turun tangan. Itu adalah pasal 1 antara pasal 10. Dia bertobat, itu lebih penting daripada yang lain. Apa yang tugasnya
Yohanes itu saudara, mempersiapkan jalan bagimu itu. Dia hanya seumurnya begitu pendek sekali, Yesus dibaptis sungai Yordan oleh Yohanes. Kehidupan begitu pendek sekali. Saya lihat Yohanes Baptis memiliki 3 macam karakter ini. Yang satu, he knows. Dia tahu what he has to do during his life. Dia di dunia ini, kehidupan itu, apa yang dia lakukan dia tahu. Menurut perjanjian lama, pengkhotbah saudara, orang muda itu adalah bukan umurnya. Bukan umur 70, 80, orang 10 tahun, bukan umurnya. Orang muda itu adalah apa yang dia perlu, dia bisa tahu. Dia apa yang dia lakukan, dia tahu. Itu adalah orang muda, saudara. Jadi dia tahu apa yang dia harus dilakukan dalam kehidupannya. Terus dia berani menegur kepada Raja Herodes. Waktu itu saudara, wilayah Yerusalem itu adalah rajanya yang Herodes. Dia raja lakukan salah satu karena Raja Herodes mengambil istrinya dari adiknya ini. Dia menegur itu, salah ini. Dia berani. Dia tahu setelah itu gara-gara itu akan mati juga, dia berani sekali. Inilah Raja Herodes itu salah. Itu salah besar. Tapi Herodes sendiri tahu ini orangnya baik, ini orangnya benar. Tapi oleh karena istri ini. Oleh karena istri ini, dia janji, dia tahu, tapi dia bunuh. Dia tahu, saudara. Firman Tuhan dia tahu, tapi akhirnya dia bunuh. Kadang-kadang saya sendiri, saya tahu ini firman-Nya, tetapi lakukan salah. Apa bedanya dengan Herodes ini? Dia tahu Yohanes itu orangnya baik, tapi akhirnya bunuh dia. Tahu apa artinya pengetahuan ini? Lalu ini, ketahuan ini apa artinya kalau dia nggak lakukan dengan baik itu? Dunia ini banyak ada pengetahuan. Hamba Tuhan tahu banyak, tahu semua firman Tuhan. 10 kali, 30 kali setelah baca, tetapi dia nggak bisa lakukan. Apa artinya ini? Apa bedanya dengan Herodes ini? Orang muda itu adalah dia tahu apa yang lakukannya, apa yang harus keputusannya ini. Hamba Tuhan apa yang harus lakukan itu tahu seharusnya. Karena hamba Tuhan itu takut sekali menegur jemaatnya. Karena takut jemaatnya lari. Tahu dia, masalah dia, harus perlu menegur dia. Tetapi nggak bisa menegur dia karena takut dia pindah. Apa bedanya dengan Herodes ini? Tahu dia Yohanes orangnya baik. Tapi dia potong leher. Keduanya, dia simple life. Hidupnya simple sekali. Memakai jubah bulu unta, orang biasa memakai itu. Ini orang biasa waktu orang yang Israel simple memakai jubah bulu itu. Waktu itu orang Israel biasa, bukan istimewa. Sabuk kulit itu adalah hanya dekorasi untuk orang biasa. Ini orang biasa. Dia hidupannya simple gitu. Jadi bajunya bukan yang istimewa, saudara. Makan belalang. Itu adalah orang yang paling miskin makan itu, saudara. Madu hutan. Setelah makan itu adalah dijak, seperti dijak. Karena dia tahu kerajaan Allah. Dia punya tugasnya apa yang tahu. Justru itu dia pakaiannya, makanan itu sangat simpel. Bukan dia membeli mobil yang mahal. Baju yang mahal. Dia nggak pikir ke situ karena dia pikir untuk kerajaan Allah. Ketiga, Yohanes itu kehidupannya sangat luar biasa, itu rendah hati. Sesudah aku akan datang yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasurnya pun aku tidak layak. Karena saudara tahu kan, walaupun seluruh Yudea dan penduduk Yerusalem datang kepada dia, sukai. Dia adalah Mesias, seperti sangat suka kepada Yohanes Baptis. Tetapi tidak
bukan saya. Walaupun tidak layak untuk tali kusunnya pun juga. Dia rendah hati luar biasa itu, saudara. Nah, ini sampai tadi itu adalah yang pertama, karena saya hari ini yang pertama tentang Markus itu adalah latar belakang. Jadi subjek utama, setelah itu Yesus Kristus memiliki 3 tanda saat dibaptis oleh Yohanes. Saudara-saudara, mulai sekarang harus konsentrasi, baru bisa mengerti. Apalagi saya bahasanya terbatas, saudara. Waktu dibaptis ada 3 tanda itu, saudara. Langit yang tergoyang, terbelah. Karena Yesus Kristus waktu baptis, waktu pertama terbelah, maksudnya di atas surga itu terbuka, saudara. Terus waktu terakhir Yesus Kristus mati, setelah mati, dari atas terbelah. 2 kali terbelah. Saudara ingat ini. Waktu Yesus Kristus membaptis, kerajaan surga datang. Yesus Kristus waktu dibaptis, di kerajaan surga datang dunia ini. Coba lihat Markus pasal 1 ayat 10. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit tergoyak dan loh seperti burung merpati turun ke atasnya. Tanda pertama. Jadi maksudnya bukan asal tergoyak, saudara, tetapi kerajaan Allah, Yesus Kristus datang dunia ini dengan Roh Kudus ini, saudara. Kedua, terakhirnya, saudara, terakhir Yesus Kristus menyerah nyawanya. Setelah itu dari atas tabir bait Allah terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Ada 3 fungsi, itu adalah nabi dan imam yang raja. Saudara udah tahu mungkin. Dulu nggak bisa langsung terhadap Yesus Kristus, di Tuhan. Tapi sebagai nabi. Tapi nggak perlu Yesus Kristus setelah mati langsung tabir bait Allah terbelah, itu adalah tidak usah nabi-nabi lagi seperti perjanjian lama. Langsung mulai terhadap Tuhan. Imam dulu yang binatang-binatang mati untuk seperti menghapus dosa. Mulai setelah terbelah dari atas itu, saudara, tidak perlu. Sekali Yesus Kristus mati, semua dosa, menghapus dosa kita semua. Dajjal, Tuhan sudah menyediakan di surga tempat kita, saudara. Itu adalah raja. Jadi setelah terakhir Yesus Kristus terbelah, itu adalah nabi, imam, raja. Ini 3 fungsinya sekalian. Itulah 3 hal di atas adalah tujuan untuk banyak orang diselamatkan, supaya 3 hal itu tersebut tergenapi sesuai dengan firman Tuhan, saudara. Datang sampai tergoyak, terbuka, saudara. Oleh karena itu kita juga harus terbuka matanya supaya melihat ini. Terus burung merpati turun itu. Saudara tahu merpati? Nggak usah panjang, saudara. Mau cerita, tanah baru itu adalah, merpati itu adalah tanah baru ini. Setelah Yesus Kristus itu adalah tanah baru. Itu ada harapan, anugerah tergenapi untuk perjanjian baru ini. Karena itu adalah harapan. Merpati adalah tanda harapan, saudara. Terus ketiga, perjanjian lama itu adalah akan datang. Mesia itu adalah. Lalu terdengar suara dari surga. Engkaulah Yesus Kristuslah. Artinya begitu. Engkaulah anakku yang kukasih kepada mula. Aku berkenan. Engkaulah, maksudnya Yesus adalah Kristus, anak Allah hidup. Itu jelas di situ, saudara. Lalu terdengarlah suara dari saudara, ini aplikasinya di dalam dunia itu, kehidupan kita ini gimana? Matius pasal 11:28. Marilah kepadaku semua yang letih lusuh dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu.
di dalam pandemik, saudara, di dalam masalah ekonomi, saudara, marilah datang kepada Yesus Kristus. Dia akan memberi kelegaan kepada saudara. Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Aku akan memberi kelegaan kepada saudara. Karena Yesus Kristus adalah anak Allah. Dia adalah Kristus, Nabi, Imam, dan Raja. 3 fungsi gabung itu adalah namanya Kristus, saudara. Datanglah kepada Yesus Kristus. Ini adalah cara yang paling terbaik, saudara. Karena kenapa saya bilang begitu? Tuhan mau pakai gereja itu adalah harapan dunia ini. Gereja, saudara, hamba Tuhan sekarang. Ini Daniel 2:4 itu. Saya cuma panjang, saya singkat, saya bicara. Daniel lihat ke rahasianya ini. Rahasianya itu apa? Dia untuk Babelonia, Persia, di dalam Greece, Roma juga akan hancurkan. Tapi gereja ini enggak hancurkan. Rahasia itu Daniel sudah tahu. Justru itu, saatnya mati pun juga, saya tidak akan menyembah kepada berhala. Karena kenapa? Rahasia ini tahu. Walaupun tidak ada Daniel pun juga, tetap gereja ini tidak akan mati selama-lamanya itu. Sampai selama-lamanya tidak akan mati. Dunia ini akan habis. Persia juga ya. Babelonia juga ya. Greece juga ya. Roma juga ya. Mau hancur juga. Tapi gereja tidak akan habis selama-lamanya. Itu adalah janji, saudara. Oleh karena itu gerejanya perlu sekali, saudara. Ya, Lukas pasal 3 ayat 2 ini. Coba lihat. Lukas pasal 3 ayat 1 dan 2. Dalam turun ke-15 dari permintaan Kaisar Terbes, semua pada tulis, saudara. Pasal 1 ayat 2. Terakhirnya saudara lihat. Datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria. Itu di padang gurun. Di padang gurun. Itu yang firman Tuhan datang kepada Yohanes Baptis itu lebih penting daripada raja, daripada iman, daripada segala dunia ini. Itu lebih penting daripada lain seperti raja dan imamnya, saudara. Karena Lukas pasal 3 ayat 1 dan 2 jelas firman Tuhan itu lebih penting. Firman Tuhan itu lebih penting daripada gereja, itu lebih penting daripada yang lain. Daripada raja dan imamnya. God word is more important than all the world job title. Gereja itu lebih penting. Hamba Tuhan itu lebih penting, saudara. Bukan masalah ekonomi atau enggak. Bukan masalah uang atau enggak. Karena Tuhan udah jelas mulai dari perjanjian lama itu. Gereja itu penting sekali. Hamba Tuhan itu penting sekali. Coba lihat. Datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria, di padang gurun, saudara. Di padang gurun, seperti menderita segala ekonomi, segala masalah. Tetapi hamba Tuhan itu adalah sangat penting sekali, saudara. Kesimpulan saya simpel sekali. Yesus adalah Kristus anak Allah itu. Kalau benar-benar percaya saudara ini, jika percaya Yesus anak Allah yang hidup, harusnya hidup seperti Yohanes Baptis dan rendah hati segala keledai, saudara. Bagaimana Yohanes Baptis hidupnya, saudara? Dia tahu apa yang harus dilakukannya, apa yang perlu menegur kepada jemaat, apa yang menegur kepada orang-orang itu, dia tahu. Kedua, kehidupannya simple life. Dia tahu kehidupan itu apa yang harus dilakukannya. Dia pikir itu adalah kerajaan Allah, itu adalah lebih penting daripada dunia. Dia sangat rendah hati. Kita belajar dari Yohanes Baptis. Mari berdoa.
Tuhan, kami belajar hari ini, Yesus adalah Kristus. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah itu. Di lingkungan kita, di gereja kita, di mana hamba Tuhan berdiri, kita harus jelas kepada lingkungan itu adalah Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Seperti Yohanes, dia tahu apa yang harus dilakukannya. Dia kehidupannya adalah simple sekali. Dia sangat rendah hati. Apa yang dia harus lakukan, dia tahu. Tuhan, pakailah kami sebagai alat Tuhan, sebagai hamba Tuhan yang benar. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 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 Oke, Mr. Yun, karena ini disiarkan di Facebook dan juga di Facebook ada ini sampai ke negara Amerika, karena di Facebook kami mengundang ada dari Amerika juga dan dari Korea juga. Bisa kasih kesimpulan Mr. Yun dalam bahasa Inggris terus dengan bahasa Korea juga supaya teman-teman yang dari Inggris dan dari Amerika dan dari Korea bisa dan dari negara lain bisa mengerti. Silakan Mr. Yun, kesimpulannya saja Mr. Yun. Oke. Yesus is the Messiah, the Son of the living God. If you believe that, whatever circumstance we are, we have to learn from the John Baptist. The one is he knows whatever situation he has to walk. That is what we call the calling mind. He knows calling mind. Even the short life, he knows how to live that. The simple life, the simple life. That means he think about the kingdom of heaven. So they are not spend the money for the world. Then thought that the humble, he prepare the way of the Lord, make a straight path to the Jesus. He knows even the simple life, but very humble life, just like John. That is what I want to speak of you. Thank you so much. Oke, thank you Mr. Yun. God bless you. Saudara, kita akan masuk dalam pokok doa kita sebelum nanti Pak Thomas akan memberikan pengumuman. Ya, saya juga akan absen, langsung otomatis absennya. Ya, jadi saudara nanti akan saya share di grup absen-absen itu. Ya, jadi kelihatan. Jadi yang sudah ikut Zoom meeting hari ini, dia absennya akan dilihat untuk mendapatkan apresiasi sertifikat yang bekerja sama dengan STT yang sudah ada SKS-nya. Nanti saudara akan masuk ke STT itu lebih mudah, lebih gampang, ya. Oke, untuk doa untuk bangsa Indonesia, untuk pandemi, untuk keadaan saat ini, untuk hamba-hamba Tuhan, untuk gereja Tuhan, untuk Indonesia yang kita cintai, saya minta nanti Pastor Samuel Repi. Halo Pastor Samuel Repi, di unmute. Please pray for Indonesia, ya. Oke, Samuel Repi. Pastor Samuel Repi? Yes. Oke. Yang lain tolong tetap di mute ya, tetap dibisukan, jangan diklik. Oke, silakan Samuel Repi. Berdoa untuk Indonesia saja ya berarti ya. Firman dari Indonesia ya. Ya, semua yang saya sebut tadi. Ya, mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih ya Bapa kami di dalam surga. Kami sangat bersyukur lewat Yayasan Goshen ini. Kami percaya di dalam yayasan ini kami juga bisa bertumbuh, bisa belajar, bisa mengerti dan memahami kebenaran yang dibagikan kepada kami. Dan melihat, merasakan, mengalami anugerah yang luar biasa dari Yayasan Goshen ini kepada kami. Dan saat ini kami sudah mendengarkan firman yang sudah dibagikan oleh Mr. Yun kepada semua kami di tempat ini. Kami percaya
firman yang berkuasa ini benar-benar tertanam dalam kehidupan kami, bertumbuh dan menjadi satu kebenaran yang luar biasa yang berbuah-buah bagi banyak orang. Dan kami berdoa juga lewat apa yang kami kerjakan dalam Yayasan Goshen ini sebagai mitra hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja. Kami percaya juga Indonesia diberkati oleh Tuhan. Indonesia dijamah oleh Tuhan. Masih banyak jiwa-jiwa yang belum mengenal akan Injil kebenaran, akan cahaya kebenaran di dalam Yesus Kristus bagi mereka. Kami berdoa lewat apa yang kami kerjakan, lewat hamba-hamba Tuhan yang lain, lewat pelayanan-pelayanan, lewat pengkhotbah-pengkhotbah, lewat gerakan-gerakan sosial yang dikerjakan oleh gereja, lewat kebaikan-kebaikan, lewat ibadah-ibadah, lewat pelayanan Zoom meeting atau yang sejenis seperti ini. Injil bisa dibagikan kepada mereka. Mereka bisa melihat, mereka bisa mendengar, mereka bisa mengalami kebenaran firman yang mengubah hidup mereka. Kami juga berdoa bagi gereja-gereja yang sementara dalam perintisan, hamba-hamba Tuhan yang sementara dalam pelayanan perintisan di pedalaman-pedalaman, di desa-desa, di tempat-tempat yang terkecil sekalipun. Tuhan juga memberkati, memakai para hamba-hamba Tuhan ini, melawat mereka semua sehingga benar-benar menjadi berkat dan Indonesia dilawat oleh Tuhan secara luar biasa. Terima kasih ya Bapak di surga. Terima kasih, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan lewat apa yang kami kerjakan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, sebenarnya ada sesi tanya jawab, tapi untuk saat ini kita tidak ada sesi tanya jawab dulu, karena kita mau akan lanjut sampai beberapa kali kita akan Zoom meeting dan beberapa Dr. Markus Yun. Ya, jadi oleh sebab itu saudara persiapkan pertanyaan-pertanyaan saudara untuk minggu depan atau minggu selanjutnya ya. Saat ini kita akan mendengarkan pengumuman dari Bapak Dr. Thomas Suyanto, MA. Silakan Pak Dr. Thomas Suyanto, MA. Bisa di-unmute. Ya, oke. Shalom, selamat siang. Pertama-tama terima kasih untuk teman-teman hamba Tuhan 35 partisipan yang sudah mengikuti Zoom meeting pada siang hari ini. Beberapa hal yang kami sampaikan kepada saudara bahwa ini adalah acara seminar secara online yang pertama kali. Sebelumnya mungkin yang baru pertama kali bergabung dengan kita, saya sampaikan, kita perkenalkan acara ini memang diinisiasi oleh Yayasan Goshen Indonesia Mission, di mana di situ ketuanya adalah saya Thomas Suyanto SEMA, kemudian pembinanya adalah Dr. Markus Yun Jungkil yang tadi sudah menyampaikan firman Tuhan. Mr. Yun ini sudah sekitar 25 tahun tinggal di Indonesia dan mungkin sampai akhir hayatnya dia katanya akan bersama dengan kita di Indonesia. Dan hati, pikirannya, jiwanya sudah diserahkan untuk Yesus bersama kita semuanya. Amin, amin. Kemudian Yayasan Goshen punya tim, ya timnya diantaranya ada Pak Billy yang tadi sebagai host tadi itu, kemudian Pak Yuswa tadi sebagai MCWR, kemudian ada Pak Tarigan, kemudian ada Bu Maria, Esther dan lain sebagainya. Kemudian sekretariat Yayasan Goshen itu letaknya di Bandungan, tepatnya di Dusun Karanglo, Desa Kenteng, Kecamatan Bandungan. Itu tempat sekretariat di Yayasan Goshen. Kemudian ruang lingkup pelayanan Yayasan Goshen adalah yang pertama, itu bekerjasama dengan gereja di Donghang, Korea, untuk membantu membangun gedung gereja di Jawa Tengah, terutama sekitar kota Semarang sampai dengan Solo, Temanggung ya, itu yang memang yang paling dekat yang kita jangkau. Sampai tahun ini sudah 80 gereja, dan tambahan tahun ini sampai dengan selesai nanti tahun bulan Juni 2021 11 gereja. Jadi total sudah 91 gereja diinisiasi, dimediasi oleh Yayasan Goshen untuk kita semuanya. Yang kedua adalah membantu penginjilan gereja oleh hamba Tuhan kepada masyarakat di sekitar gereja. Caranya bagaimana? Kami Yayasan Goshen lewat networknya Mr. Yun yang di luar negeri,
itu membantu anak-anak untuk diberikan pendidikan secara ekstrakurikuler itu ya, beberapa titik, sehingga lagi-lagi adalah penginjilan masuk lewat pendidikan non formal. Yang ketiga adalah memperlengkapi pelayanan hamba Tuhan lewat giat seminar offline. Kemarin sebelum pandemi itu setahun 4 kali atau 5 kali di Bandung adakan seminar. Kemudian secara online akan kita mulai hari ini dan minggu-minggu berikutnya, dan kemudian nanti setelah pandemi usai, suasana normal, kita akan lagi-lagi seminar dengan tatap muka. Untuk seminar secara online ini, webinar, nanti teknisnya akan diatur oleh Pak Billy, Pak Tarigan, Pak Joshua akan ngatur secara teknisnya. Karena beliau yang lebih paham dibandingkan kami semuanya. Hanya satu hal yang ingin saya sampaikan kepada saudara, untuk seminar kali ini adalah kita agak beda dengan yang kemarin-kemarin. Kita sudah buat terobosan, ya, sudah buat terobosan, di mana kemarin tanggal 20 November, kami Mr. Yun dengan Pak Billy sudah membuat agreement, tapi belum memang formatnya nanti minggu depan baru kita tanda tangani, bahwa peserta seminar yang diadakan oleh Yayasan Goshen nanti akan diberikan sertifikat. Kemudian sertifikat nanti akan diakui oleh STT Kanaan sebagai mata kuliah tertentu dengan bobot SKS tertentu. Jadi itu terobosan yang terbaru, dan doakan juga kami sedang berproses untuk yang jenjang S2. Jadi kalau saudara sudah punya S1 dan kami nanti akan link ke S2, sama juga ini harapan kita, seminar yang kita ikuti nanti akan mendapatkan sertifikat dan diakui sebagai mata kuliah tertentu dan SKS tertentu. Itu mohon doanya. Yang berikutnya lagi adalah kami kemarin benar-benar seger, ini kemarin saya dan istri baru cerita, tahun 2021 nanti ada passion yang baru untuk membuat pelayanan yang baru, di mana kita akan mengadakan kursus menjahit secara gratis. Jadi nanti ujungnya kalau siswa menjahit ini sudah lulus, ada 2 pilihan. Pilihan yang pertama, seandainya berminat kerja di pabrik tekstil, nanti akan kita salurkan. Tapi kalaupun tidak bekerja di industri, mau mandiri, ya puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Nanti akan kita siapkan, kemudian nanti tempatnya di Bandungan. Apabila letaknya jauh dari Bandungan, pengen nginap, nanti akan kita sediakan mes secara gratis semuanya. Ya, tapi sekali lagi ini khusus untuk orang-orang yang serius. Saya dorong untuk ibu-ibu hamba Tuhan dan calon ibu hamba Tuhan untuk mengikuti kursus ini, sehingga bisa menolong suami ketika suami sedang perintisan gereja. Saya pikir seperti itu. Jadi saya mohon kepada forum ini, kami tolong dibantu untuk mencarikan calon guru kursus menjahit tadi itu. Karena kami jujur, kita hanya punya passion, punya impian yang di otak kami, cuma untuk eksekusinya kami butuh mitra kerja, yaitu guru. Nah, tolong seandainya saudara punya teman, saudara atau kolega yang bisa menjadi guru menjahit ini, tolong langsung hubungan dengan kami, biar kita bicara soal teknis kerjanya bagaimana. Apakah bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Oke. Bisa. Yang berikutnya, seminar ke depan, nanti sedang kita persiapkan, bisa minggu depan atau 2 minggu lagi. Pembicaranya adalah Pendeta Kim Sang Bae. Ya. Beliau adalah gembala sidang di New Hope Church, Seoul, Korea Selatan. Anggota jemaatnya sekitar 3.000 jiwa, sudah membaca Alkitab 1.000 kali. Ya, membaca Alkitab 1.000 kali. Kita mungkin yang belum sekali ini mohon, ayo kita bertobat ini, harus segera mengejar ini. Pastor Kim Sang Bae sudah 1.000 kali baca Alkitab. Pelayanan di luar negeri sudah puluhan negara dia layani sebagai hamba Tuhan. Inilah profil fotonya, ini gedung gerejanya, ya. Dan inilah profil
Pastor Kim Sang-Bae. Kalau nggak salah dia ada beberapa kali teman-teman anggota Goshen Misi yang sudah pernah ikut seminarnya, mungkin sekitar 5 kali 6 kali sudah bersama dengan kita, ya, Pastor Kim Sang-Bae. Ini kira-kira sangat luar biasa pelayanannya, khotbahnya sangat aplikatif. Jadi tidak pakai teori yang mulu-mulu, itu sebuah real, kontekstual seperti yang kita alami bersama. Saya pikir